نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami' karya daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ke-10 dari bab yang pertama, yang mana hadis ini terkait dengan adab-adab bersin. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, akhrajahul Bukhari. Apabila salah seorang dari kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan juga memperbaiki urusanmu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Sampai dalam masalah bersin pun ada aturannya, ada adab-adabnya. Ya. Adab yang pertama terkait dengan yang bersin, yaitu ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Kok enggak innalillah? Enggak innalillah. Ya, tapi dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena bersin itu merupakan nikmat, ya, merupakan nikmat. Bisa bersin itu masya Allah, ya. Kadangkala kita sudah mau bersin tapi nggak jadi. Ya udah seperti itu tapi apa? Nggak jadi. Ya, jadi berat. Tapi kalau sudah bersin itu rasanya apa? Plong. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan orang yang bersin itu tandanya dia sehat. Ya. Karena nikmat inilah, ya, karena nikmat inilah maka kita kemudian apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah kalau bersin saja kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah, maka bagaimana lagi ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, yang lebih daripada sekedar bisa bersin. Maka hendaknya kita senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, minum, kita hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita zikir, selesai sholat, kita membaca alhamdulillah sebanyak berapa kali? 33 kali, sambil kita renungi ya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah masih bisa makan nasi, alhamdulillah masih bisa berjalan, sambil kita apa? Merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bolehkah kita ketika kita bersin kita mengucapkannya itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi kita melanjutkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nggak Pak? Kadang kita dengar orang seperti itu. Ada ya. Dia ketika bersin bukan cuma alhamdulillah, tapi dia alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh atau tidak itu? Boleh atau tidak? Ya.
Boleh atau tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Boleh-boleh saja. Ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu disebutkan oleh para ulama, hukumnya adalah boleh. Ya, boleh kita ketika bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, ditanya tentang hal ini maka beliau mengatakan boleh. Beliau mengatakan bahwasanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hukumnya adalah boleh. Jangan sampai kemudian ketika kita mendengar ada saudara kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa bahwasanya ucapan tersebut salah sehingga seolah-olah kita mengejek dia. Kita jawabnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kadang-kala seperti itu ya, kita iseng ya, kita anggap dia salah. Sehingga kita mungkin nyindir dengan mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu hukumnya adalah boleh. Kemudian kalau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, boleh atau tidak? Alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh atau tidak ketika bersin? Ya. Maka mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal ini juga tidak mengapa. Ya, ini juga ada riwayatnya. Mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal ini juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Boleh atau tidak? Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Boleh atau tidak? Ya. Ini yang tidak boleh, ya. Jadi yang boleh itu hanya ada 3. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal ini adalah ucapan yang juga kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah, ya. Jadi kalau kita dapat musibah, kita juga mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau dapat nikmat, ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Tapi kalau dapat musibah, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi membaca alhamdulillah ketika bersin itu ada 3. Bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bisa alhamdulillahi ala kulli hal. Adapun ala kulli hal, ya, segala puji ya untuk Allah untuk setiap keadaan, ya, keadaan, ya. Kaifa haluka, ya. Ya, kaifahal. Kalau alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ini tidak boleh, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada orang yang bersin di samping Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Saya pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, tapi bukan ketika habis bersin, ya. Saya juga mengucapkan alhamdulillah, juga mengucapkan apa? Salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Umar, walaisa hakadza allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ya, ketika kita negur orang itu bukan berarti kita ini nggak cinta sholawat, ya. Bukan berarti kita tidak cinta sholawat. Sholawat itu ada tempatnya, ya. Artinya satu kondisi itu ada zikirnya secara apa? Khusus. Misalkan ada orang, ya, ketika dia takbiratul ihram dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita tegur, Pak, kok la ilaha illallah? Emangnya situ nggak suka ngucapin la ilaha illallah misalkan. Jadi bukan berarti ketika kita tegur itu salah, bukan berarti kita apa? Nggak cinta dengan la ilaha illallah. Ketika kita negur ada orang
Ya, yang mengucapkan ketika habis bersin alhamdulillah wassalamu ala rasulillah bukan berarti kita tidak cinta kepada apa? Salawat. Ya. Makanya Ibnu Umar negaskan, ya, saya bertahmid dan saya juga apa? Bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamana an naqul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami ketika habis bersin itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya bersin itu boleh kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini adab yang pertama, ya, ketika kita bersin maka kita mengucapkan alhamdulillah. Adab yang kedua adalah ketika kita bersin maka hendaknya kita menutup wajah kita. Menutup wajah atau menutup mulut, ya. Tapi lebih sempurna lagi kalau ditutup apa? Wajah. Bisa dengan kedua tangan, bisa dengan apa? Kain, bisa juga dengan tisu. Kenapa harus ditutup, Pak? Kenapa harus ditutup ketika kita bersin? Ya. Supaya tidak ada yang nyemprot, ya. Supaya tidak merugikan kita dan juga orang lain. Ya. Merugikan kitanya dari sisi apa? Dari sisi kadangkala kita malu, ya. Ya, mohon maaf, biasa kalau bersin itu nggak sengaja keluar angka 11, ya Pak, ya. 11 keluar, ya. Itu kan kalau dilihat orang jadi merasa jijik, juga kita jadi merasa apa? Merasa malu, ya. Atau kalau kita bersin itu keluar semua, ya, mungkin makanan-makanan yang sisa di gigi-gigi ini keluar apa? Keluar semuanya. Sehingga itu kadang-kala membuat kita menjadi apa? Malu. Maka dengan menutup wajah itu untuk supaya tidak merugikan kita dan juga orang lain. Orang lain mungkin kena semburannya, ya. Kadang-kala keluar kemudian mereka kena semburannya, atau kita menyebarkan apa? Virus, ya, di tengah-tengah, ya, orang yang ada di sekitar kita. Kemudian adab berikutnya adalah ketika bersin itu suaranya dilemahkan, bukan malah digelegarkan. Nah, terkadang orang ketika bersin dia hampir satu kampung dengar semua. Ya, tetangga 4 rumah 5 rumah itu apa? Dengar. Maka kalau bisa ketika bersin itu suaranya dilemahkan. Suaranya dilemahkan. Dia mengatakan orang-orang Arab itu kalau bersin mungkin bisa diperhatikan kalau umroh, kalau haji. Itu hampir-hampir nggak ada suaranya, ya. Mungkin sambil ditahan. Jadi mungkin cuma nah gitu aja. Jadi kalau bisa, ya, kalau bisa. Cuma memang kadang-kala orang itu pengennya puas ketika apa? Bersin sehingga benar-benar apa? Digelegarkan. Tapi adabnya adalah dengan dilemahkan suaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi au bi thawbihi." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya, wa ghadda biha sautah, dan beliau merendahkan suaranya. Ya, jadi ini adab, ya, ketika kita bersin maka kita tutup wajah kita, kemudian hendaknya kita lemahkan suara. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin dalam keadaan sholat? Lagi sholat bersin, boleh nggak kita ngucapin alhamdulillah? Ya, boleh atau tidak kita ngucapkan alhamdulillah ketika kita sholat, ya, kemudian bersin? Itu karena itu bahasa Arab kan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia enggak, jangan. Kalau bahasa Indonesia apa tuh, Pak? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, ya. Kalau misalkan ada yang alhamdulillah, tidak usah dijalankan. ya.
Terus kalau yang jawab yarhamukallah boleh atau tidak? Nggak boleh ya. Jadi hukum bersin ketika sholat kemudian mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Menjawabnya itu yang tidak boleh. Ya, karena alhamdulillah itu zikir. Sholat itu adalah apa? Zikir. Kalau sudah yarhamukallah ini adalah obrolan manusia. Nah, kalau ngobrol nggak boleh. Ya. Kalau sudah ngobrol apa? Tidak boleh. Jadi meskipun bahasa Arab tapi yarhamukallah, ya ini tetap apa? Tetap tidak boleh. Tapi mengucapkan alhamdulillah itu boleh. Asalnya ketika kita bersin, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah itu dianjurkan dengan suara yang keras. Ya. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita apa? Mendengar. Maka kita keraskan alhamdulillah. Ya. Tapi kalau lagi sholat maka dilirihkan, ya. Maka kalau lagi sholat dilirihkan. Apa dalil yang menunjukkan akan bolehnya ya mengucapkan alhamdulillah ketika sholat? Adalah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum, maka ada yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kata Muawiyah bin Hakam, fakultu yarhamukallah. Ya, dia mengucapkan yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang pun melihat ke arahku, ya. Fakultu wasukla ummiyah, masya'nukum. Ente ngapain sih ngeliatin saya? Ya seperti itu. Tanduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Maka sahabat-sahabat yang lain itu pukul-pukul paha mereka, isyarat supaya dia apa? Diam. Muawiyah ini supaya diam. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku mengira mereka nyuruh aku diam, maka aku apa? Diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ya. Maka kata Muawiyah, aku tidak pernah melihat ada seorang muallim ya sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik ya pengajarannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku nggak pernah melihat ada guru yang lebih baik sebelumnya dan juga setelahnya melebihi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah guru yang terbaik ya. Makanya ada buku kalau tidak salah judulnya Muallimul Awal ya. Guru yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita adalah seorang guru, kita bisa baca buku ini bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar, dalam mendidik para sahabat. Jadi kata Muawiyah ibnul Hakam, aku gak pernah melihat ada guru yang seperti ini sebelumnya dan setelahnya. Bagaimana bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawallahi mah kaharoni wala dorobani wala syatamani. Demi Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membentakku, tidak memukulku, dan juga tidak mencaci makiku. Kira-kira kalau kita yang imam ada orang yang seperti itu ribut-ribut, kita marah-marah atau tidak, Pak? Ini kita kesel ya. Kita mungkin kesel, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak, nggak mukul, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan inna hadhis salah. Ini adalah salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak dibolehkan sedikit pun ucapan apa? Manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi yang ditegur adalah Muawiyah, bukan sahabat yang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Tapi yang ditegur adalah Muawiyah ibnul Hakam yang dia mengucapkan yarhamukallah.
Dalil lain yang lebih tegas yang menunjukkan bahwasanya mengucapkan alhamdulillah ketika salat itu dibolehkan, hadis Rifa'ah bin Rafi bin Afra, ya. Dia mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atostu, maka aku pun bersin. Fakultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Oh, ini lebih panjang lagi, Pak. Ya. Berarti boleh ya kita mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, yang baik, ya. Berkah di dalamnya, berkah di atasnya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai dan juga meridhoi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka beliau membalikkan tubuhnya kemudian bersabda, "Manil mutakallim fis shalah?" Tadi siapa yang ngomong ketika salat? Falam yatakalam ahad, maka nggak ada yang apa? Ngaku. Ya, diam semuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Manil mutakallim fis shalah. Siapa tadi yang berbicara ketika salat? Kemudian nggak ada lagi yang ngaku. Ya, semuanya diam. Takut dimarahi mungkin ya. Jadi semuanya nggak ada yang ngaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulangi untuk yang ketiga kali. Manil mutakallim fis shalah. Siapa tadi yang berbicara ketika salat? Maka Rifa'ah bin Rafi memberanikan diri mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul. Kaifa qulta? Apa yang kau ucapkan tadi? Maka dia mengatakan, "Qultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh tadi ada sekitar 30 lebih malaikat yang berebut kalimat tersebut. Siapa yang mengangkat kalimat tersebut naik ke atas langit, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat boleh bagi kita mengucapkan apa? Alhamdulillah ketika sedang bersin. Bahkan Rifa'ah bin Rafi ini panjang dia mengucapkannya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya adalah bagi yang mendengar ucapan alhamdulillah, bagi yang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka dia pun menjawab dengan mengatakan yarhamukallah, ya. Jadi kalau ada saudara kita dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka bagi kita untuk mendoakan dia dengan apa? Yarhamukallah. Sebagaimana engkau sudah dapat nikmat, saya doakan engkau semoga Allah apa? Merahmatimu. Ya, Masya Allah ya, bagaimana dalam agama kita ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambah ukhuwah, menambah persaudaraan. Ya. Kalau yang bersin itu orang yang kita benci, orang yang kita hasati, kita jawab atau tidak, Pak? Ya, kalau kita jawab itu akan menghilangkan rasa apa? Benci. Tapi kalau kita diam aja ya tambah apa? Tambah kesel. Apalagi ternyata yang jawab itu rame-rame, tambah kesel lagi kita. Ini malah apa? Banyak yang. Tapi kalau kita ikut jawab itu akan menghilangkan apa? Rasa hasad dalam diri kita. Kita doakan orang yang kita benci. Yarhamukallah. Semoga Allah apa? Merahmatimu. Bagaimana kalau seandainya orang itu dia nggak ngucapin alhamdulillah, kita jawab atau tidak, Pak? Jadi dia bersin aja, ya. Kita kadang-kala pengen banget jawab ya, yarhamukallah. Padahal dia tidak mengucapkan apa?
Alhamdulillah. Kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah, maka nggak usah apa? Nggak usah dijawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, atau sarajulani anda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fashammata ahaduhuma walam yushammitil akhar. Yang satunya ngucapin alhamdulillah, yang satunya apa? Nggak ngucapin alhamdulillah. Faqila lahu faqala hamidallah walam yahmadillah. Ya. Jadi yang satunya ngucapin alhamdulillah, yang satunya enggak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan yang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang satunya yang bersin nggak didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia protes, ya Rasulullah, syammata hada walam tusyammitni. Wahai Rasul, engkau doakan dia ya rahmukallah. Kenapa engkau tidak doakan saya? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna hada hamidallah walam tahmidillah. Ya, kalau orang ini dia mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau dia nggak ngucapin, ya tidak usah kita doakan apa? Yarhamukallah. Tapi boleh bagi kita untuk mengingatkan, ya, boleh bagi kita untuk mengingatkan. Mungkin dia lupa, ya, saking lagi sibuknya sehingga dia lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, maka boleh bagi kita untuk mengingatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullahu taala, ketika ada orang yang bersin di hadapan Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Al-Auza'i mengatakan, orang kalau bersin itu ngucapin apa? Alhamdulillah. Maka kata Al-Auza'i, yarhamukallah. Ya. Jadi kalau kita mengingatkan, maka hukumnya adalah boleh. Tapi kalau misalkan kita nggak mengingatkan dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak usah kita apa? Tidak usah kita jawab. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum mengucapkan yarhamukallah ketika ada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah? Hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Hukumnya apa? Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Kalau hukumnya fardu ain berarti apa? Berarti semuanya wajib. Ya. Jadi kalau ada satu bersin alhamdulillah, ya berarti semua kita harus jawab apa? Yarhamukallah. Yang kedua mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti 2-3 orang jawab, gugur kewajiban bagi yang lain. Yang ketiga mengatakan hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Ya, ini adalah pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar, yang hukumnya adalah apa? Sunnah. Namun kita berusaha ya menjalankan sunnah ini. Ketika ada orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang yang bersin itu jauh, ya, atau yang bersin itu dekat sama kita, tapi kita nggak dengar ucapan alhamdulillahnya dia, tapi kita tahu, ya, kalau dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita nggak dengar, tapi kita tahu. Kita tahu dari mana? Mungkin pertama dari bibirnya yang gerak. Yang kedua adalah orang-orang di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah. Maka kalau kondisinya seperti itu, kita pun mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sekalipun kita tidak dengar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yushra'ut tasmid liman hamida idza arafas sami annahu hamidallah. Disyariatkan untuk mendoakan yarhamukallah ketika ada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, apabila yang mendengar itu dia mengetahui dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wa illam yasma'hu. Sekalipun dia tidak apa? Mendengarnya. Ya, sekalipun nggak mendengar, tapi kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita apa? Jawab. Kemudian yang berikutnya, apabila ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dan dia jauh dari kita, ya, dia jauh. Kalau nggak ada orang yang menjawab, maka dianjurkan bagi kita yang menjawab. Jadi orangnya jauh di seberang kita, kemudian dia bersin, kita dengar,
dan dia mengucapkan alhamdulillah, ya kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah dan tidak ada orang-orang di sekitarnya, maka kita dianjurkan untuk menjawab dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah naik kapal, ya. Ini Imam Abu Dawud ini penulis kitab Sunan Abi Dawud, ya. Sudah naik kapal, kapal sudah jalan, kemudian di pinggir pelabuhan ada yang bersin. Alhamdulillah. Nah, beliau langsung sewa sekoci, bayar 1 dirham. Bayangkan, ya, sewa sekoci bayar 1 dirham, diantar ke pelabuhan, yarhamukallah, balik lagi ke kapal. Bayangkan seperti itu, ya. Habis itu dia naik lagi, ditanya, ngapain kok ribet banget, ya, istilahnya kan seperti itu. Abu Daud As-Sijistani nggak sombong, nggak mengatakan emang ente nggak tahu hadis Nabi, ya. Abu Daud hanya mengatakan, saya hanya mengharapkan doa dari dia. Siapa doa dia apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan doa dia apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah kepada engkau dan apa? Memperbaiki urusan. Itu aja yang saya harapkan. Maka suatu malam, di malam hari orang-orang pada tidur, kemudian mereka mendengar ada suara, wahai penghuni kapal, sungguh Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan harga 1 dirham. Ya, ada suara yang mereka dengar, wahai penghuni kapal, sungguh Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan harga 1 dirham. Ini diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi kalau kita bisa, misalkan ada orang lagi ada di bawah kita, kita di atas lagi benerin genteng misalkan, ya alhamdulillah, mungkin kita turun, ya, yarhamukallah misalkan. Mungkin kalau itu kan masih dekat, ya, kalau atas bawah masih apa, kita masih bisa teriak yarhamukallah. Ya, kalau kita jauh, kita datangi, ini Masya Allah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, kalau yang bersin ini bersinnya berulang-ulang. Jadi bersin itu kan ada yang bersin refleks, ya. Ada yang bersinnya itu karena apa? Sakit, ya, sakit pilek, ya, flu. Maka kalau sakitnya pilek, flu, jawaban kita apa? Jadi kalau yang pertama kita jawab alhamdulillah. Bersin lagi kita jawab alhamdulillah. Bersin lagi kita jawab yarhamukallah, ya. Jadi bersin pertama kita jawab yarhamukallah, bersin kedua yarhamukallah, bersin ketiga yarhamukallah, masih bersin lagi syafakallah. Semoga Allah apa memberikan kesembuhan kepadamu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali, maka kita mengucapkan syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada yang mengatakan kalau kita tahu dia memang pilek, sekali saja kita jawab yarhamukallah, yang kedua kita sudah jawab syafakallah. Kalau memang kita tahu dia lagi sakit apa? Sakit pilek, maka kita jawabnya syafakallah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang bersin, ketika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bisa juga, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, selain yahdikumullahu wa yuslihu balakum, itu ada beberapa doa. Ya, ini perlu untuk kita pelajari supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan apa? Orang lain. Kadang-kadang kalau kita ini nggak tahu ilmunya, kemudian orang lain itu mendatangkan yang kita tidak tahu, itu biasanya kita langsung apa? Menganggapnya keliru, menganggapnya salah, mengada-ngada. Padahal ini juga apa? Diajarkan dan disebutkan oleh para ulama. Jadi diantaranya
adalah kita mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bisa juga kita mengucapkan yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan juga apa? Kalian, ya. Jadi bisa kita dengan yaghfirullahu lana walakum. Bisa juga kita dengan mengucapkan afanallahu wa iyyakum minan nar. Yarhamukumullah. Semoga Allah menyelamatkan kami dan juga kalian dari apa? Neraka. Yarhamukumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Dan juga bisa kita mengucapkan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum, ya. Ini diantara doa-doa, ya, doa-doa yang dibolehkan bagi orang yang bersin untuk apa? Mengucapkan kepada orang yang telah mengucapkan kepada kita apa? Yarhamukallah. Tapi ya kita karena sudah kebiasaan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mau ngucapin doa-doa ini kayaknya udah berat, Pak, ya. Apalagi sudah tua kayaknya ya, udah berat lah ngafalin afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Ini apa? Berat. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwasanya ucapan-ucapan ini apa? Dibolehkan. Terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah supaya kita ini terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini senantiasa untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ucapan zikir alhamdulillah ini adalah ucapan yang mudah untuk kita apa? Ucapkan. Disebutkan bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak sekali wahai Rasul. Ya, saya ibaratnya nggak mampu lah untuk ngamalin apa? Semuanya. Fa'akhbirni bi amalin atasyabbasu bih. Kabarkan kepadaku suatu amalan yang aku bisa istiqomah dalam mengerjakannya. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin adalah selain bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah, juga supaya kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Kalau yahdikumullah saja tidak yahdikumullah, nggak usah yuslihu balakum. Yahdikumullah saja cukup atau memang harus sampai habis? Wallahu a'lam, hadisnya itu sampai habis, ya. Ya. Wa yuslihu balakum, ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, supaya lebih sempurna. Ya. Kalau dipotong hanya yahdikumullah, saya belum dapati ada ulama yang menyebutkan akan hal itu. Tapi lebih baik adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi hadis yang ke-11, adab-adab minum, ya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama kita itu sangat memperhatikan jasmani dan rohani. Rohani itu terkait dengan apa? Terkait dengan hati, ya. Dalam agama kita hati ini sangat apa? Diperhatikan. Apalagi yang namanya hati apa? Dia kan raja dari seluruh anggota tubuh. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Kalau hati baik, seluruhnya akan apa? Baik. Kalau hati rusak, maka seluruhnya akan rusak. Jadi hati sangat diperhatikan dalam agama kita. Makanya ada yang disebut dengan tazkiyatun nufus, ya.
Kemudian yang kedua adalah jasmani. Kalau jasmani itu pusatnya di mana, Pak? Jasmani. Jasmani pusatnya di perut ya. Benar nggak, Pak? Kalau nggak makan, jasmaninya masih bisa gerak-gerak atau enggak? 3 hari nggak makan udah lemes. Jadi rohani itu pusatnya di hati. Kalau jasmani pusatnya di mana? Di perut. Makanya dalam agama kita, apa yang masuk ke dalam perut itu sangat diperhatikan. Apa yang masuk ke dalam perut itu diperhatikan. Apa yang masuk ke dalam perut kita itu dalam agama kita diperhatikan dari 3 sisi. Yang pertama adalah apa yang masuk. Yang kedua, seberapa porsi yang masuk. Yang ketiga, bagaimana cara masuknya. Ya, jadi dalam agama kita ini masya Allah ya, agama yang sangat sempurna. Ya. Jadi terkait dengan perut itu ada 3 hal yang diperhatikan. Apa yang masuk, seberapa porsinya. Yang ketiga adalah bagaimana cara masuknya. Bagaimana cara masuknya. Yang pertama adalah apa yang masuk. Apa yang masuk itu adalah apa saja. Boleh. Ya. Yang penting apa? Halal. Jadi apa saja boleh, dari makanan, dari minuman. Selama itu halal, thayyib, maka apa? Boleh. Ya. Ini diperhatikan dalam agama kita. Terlebih yang terkait dengan apa? Halal ini. Ya. Ini sangat diperhatikan. Lawan daripada halal apa? Haram. Dan haram itu ada 2 macam. Haram itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zatnya haram. Yang kedua, cara mendapatkannya yang salah. Ya. Zatnya haram, ya mohon maaf, seperti babi, anjing, khamar. Ini zatnya apa? Haram. Yang kedua, cara mendapatkannya. Roti tawar halal atau haram, Pak? Halal. Jadi kalau dapatnya sambil nyuri, nah jadi apa? Jadi haram. Ini sangat diperhatikan dalam agama kita. Karenanya ada istilah dalam agama kita ini yang disebut dengan warok. Ya, warok itu artinya apa? Warok. Warok itu artinya adalah seorang menjauhkan diri dari perkara yang syubhat supaya tidak terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi yang syubhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Ini namanya apa? Warok. Ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan ada di antara keduanya yang disebut dengan apa? Syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang tahu, ya, tidak banyak yang tahu daripada apa? Manusia. Padahal seorang ketika dia meninggalkan perkara yang syubhat, atau dia berusaha, dia memiliki sifat warok ini, maka dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena yang namanya warok adalah seutama-utama ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya banyak orang yang kurang peduli atau bahkan lupa dengan seutama-utama ibadah, yaitu apa? Warok. Dan beliau mengatakan bahwasanya bisa jadi orang itu rajin tahajud, rajin puasa, rajin ibadah, tapi dia tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam apa? Perutnya. Makanya disebutkan bahwasanya orang yang warok adalah sebaik-baik ahli ibadah. Orang yang warok itu adalah sebaik-baik ahli ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang warok, maka engkau menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Dan juga orang yang warok itu dan juga ketika ada orang yang datang kepada Al-Umari rahimahullah, dia minta dinasehati, maka Al-Umari ngambil kerikil, dia mengatakan, seringan ini, sekecil ini dari warok yang ada di dalam hatimu,
khairun laka min salati ahlil ard. Itu lebih baik daripada salatnya penduduk bumi. Dan juga Habib bin Abi Thabit rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan kalian merasa takjub dengan banyaknya salat seseorang, dengan banyaknya puasa seseorang, sampai kalian melihat kepada waroknya. Kalau dia adalah orang yang warok, sekaligus juga dia rajin salat, rajin puasa, maka dia adalah hamba Allah yang sejati. Makanya tadi kata Aisyah, ada orang banyak salat, banyak ibadah, banyak salat malam, banyak puasa, tapi tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam apa? Perutnya. Makanya orang yang sangat perhatian dengan ini, dia mendapatkan keutamaan menjadi teman duduk Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Menjadi teman duduk Allah itu masuk neraka atau masuk surga, Pak? Masuk surga. Sebutkan dalam hadis, innalillahi julasa yaumal qiyamah an yamini arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki teman duduk pada hari kiamat di sebelah kanan arsy. Siapa mereka? Sebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, di antaranya, ya kata Hasan Al-Basri, julasaullahi ghadan yaumal qiyamah ahluz zuhdi wal war. Teman duduk Allah nanti hari kiamat adalah orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang war. Ya, maka kita berusaha untuk memiliki apa? Sifat ini. Kita perhatian dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena apabila yang masuk adalah haram, maka yang pertama akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu apa? Pantas bagi dia. Yang kedua, di dunia, kalau orang itu makanannya haram, maka doanya sulit untuk apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kok gak dikabul-kabulkan doa kita, bisa jadi ya apa yang kita makan itu adalah dari yang haram. Ya, ini yang pertama yang perhatikan dalam agama kita terkait dengan urusan apa? Perut, yaitu apa yang masuk. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar porsi yang masuk. Ini juga diatur, ya. Bukan berarti kemudian kita makan terus, ya. Meskipun ya memang ini berat, Pak, ya. Apalagi kalau makanannya apa? Enak. Nah, ini susah untuk direm-rem, ini apa? Susah. Dalam hadis disebutkan, bihasbi bani Adam ukulat yukimna sulbahu. Ya, cukup bagi Bani Adam itu ya suapan makanan yang bisa menegakkan apa? Tubuhnya. Jadi cukup yang makan itu untuk menegakkan tubuh saja. Kalau memang nggak bisa, ya satu suap, dua suap itu kok ya udah tegak sih, punggungnya masih udah tegak ya, udah cukup. Tapi mulut ini masih belum bisa apa? Berhenti. Ya, mulut belum bisa apa? Berhenti, masih pengen nambah 2 centong, 3 centong, masih belum bisa berhenti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kasih solusi, fasulusu li to'amihi, sepertiga untuk makan, wasulusu li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusu li nafasi, dan sepertiga untuk apa? Dia bernafas. Kadang-kala kita udah nggak ada sepertiga, Pak. Ya, semuanya itu untuk apa? Makan. Ya, sampai begah. Ya, kadang-kala minum pun apa? Entar dulu lah minum. Yang penting makan dulu. Ya, sampai kenyang dulu, baru apa? Baru minum. Ya. Tapi ya kalau kita ingin memperhatikan hadis Nabi, maka ini yang kita apa? Ini yang kita lakukan. Artinya dalam agama kita ini diatur. Ya. Ini apa? Diatur. Jadi porsinya apa? Diatur. Bahkan juga kalau kita baca buku-buku kesehatan, ya, itu kan dianjurkan ya supaya makan yang nggak banyak, mungkin makan buah dulu, ya. Diawali dengan apa? Makan buah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika apa? Buka puasa. Buka puasa Nabi awali dengan apa? Kurma. Sebagian kita langsung nasi padang, ya, gorengan, ya. Jadi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan apa? Dengan buah.
Taib yang ketiga, ya, yang diperhatikan adalah cara masuknya. Cara masuknya diperhatikan dalam agama kita. Ini yang terkait dengan apa? Adab. Terkait dengan adab makan dan minum. Di antara adab makan dan minum, ya, cara masuknya makanan yang sudah halal, ya, cara masuknya adalah yang pertama dengan mengucapkan bismillah, ya. Kemudian yang kedua adalah makan dengan tangan kanan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya gulam samillah, wahai gulam ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik wakul mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan makanlah dari apa yang terdekat. Kemudian juga di antara caranya, ya, adalah minum tidak boleh sambil apa? Berdiri. Ini di antara caranya. Ini yang akan kita bahas, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrobanna ahadum minkum qa'imah. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil apa? Berdiri. Sekarang apa hukumnya minum sambil berdiri? Haram, boleh atau makruh, Pak? Ya. Boleh atau haram? Ya. Boleh atau haram minum sambil berdiri? Ya. Boleh. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minum air zam-zam pernah sambil apa? Berdiri. Bagaimana dengan larangan ini? Ya, terjadi perselisihan di antara para ulama. Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan hukumnya adalah haram. Sebagaimana, ya, hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam dan kaidah usul mengatakan apa? Al aslu lit tahrim, ya, an-nahyu lit tahrim. Al aslu fin nahyi at tahrim. Asalnya larangan itu adalah apa? Pengharaman, diharamkan, ya. Asalnya yang namanya larang itu adalah apa? Hukumnya haram. Ini pendapat daripada jumhur. Daripada sebagian ulama, terutama ulama-ulama zahiriyah. Adapun jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya minum sambil berdiri hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Aku pernah memberikan minum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air zam-zam, maka beliau minum sambil dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Ada yang mengatakan minum sambil berdiri itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya melarang, tapi dengan prakteknya beliau apa? Melakukannya. Jadi dengan lisannya beliau larang nggak boleh minum sambil berdiri, tapi prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil apa? Berdiri. Maka ada ulama yang mengatakan ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ini pun dibantah, ya, bahwasanya minum sambil berdiri itu dibolehkan bukan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk semuanya dibolehkan. Apa dalilnya? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, sudah wafat, kemudian beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika beliau sedang berada di Kufah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Sesungguhnya manusia itu tidak menyukai apabila ada di antara mereka yang minum sambil apa? Berdiri. Wa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku apa? Melakukannya. Jadi Ali ketika itu minum sambil apa?
berdiri. Setelah itu beliau mengatakan demikian, sesungguhnya manusia itu ya tidak menyukai apabila salah seorang dari mereka minum sambil apa? Berdiri. Padahal aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku apa? Melakukannya. Jadi Ali radhiyallahu anhu minum sambil apa? Berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya minum sambil berdiri itu hukumnya adalah apa? Boleh. Ya. Dan ada yang mengatakan hukumnya adalah apa? Makruh. Namun wallahu taala alam, minum sambil berdiri itu hukumnya adalah boleh, namun yang lebih utama minum sambil apa? Duduk. Ya. Jadi sambil berdiri boleh, namun yang lebih utama adalah minum sambil duduk. Ya. Namun bukan berarti ketika kita sudah dapat ilmu seperti ini, ketika anak kita minum sambil berdiri, ya kita tegur, ya. Tetap kita ajarkan adab yang terbaik, ya. Jadi nggak boleh nah, nggak boleh itu minum sambil nggak boleh, tapi kita duduk. Nah, kita ajarkan bahwasanya duduk itu adalah yang lebih apa? Yang lebih baik. Jadi apalagi ketika kita mengamalkan, mempraktekkan, kita pun berusaha. Ketika makan, minum itu sambil apa? Duduk. Ya, sekalipun boleh ya makan, minum sambil berdiri, namun kita berusaha memilih yang terbaik, yaitu makan, minum sambil duduk. Ya, makan, minum sambil berdiri boleh-boleh saja. Ya. Seperti misalkan dalam kondisi darurat, ya. Acara nikahan. Nah, sekarang acara nikahan kursinya itu terbatas, ya. Sehingga kadang-kala kita susah mau duduk, ya. Mau duduk ngantri. Kalau mau duduk ya kita harus ke pojok-pojok gitu ya. Atau kadang-kala tempatnya sempit. Kalau kita maksain duduk kita malah ditendang-tendang. Ya. Dalam kondisi yang terjepit seperti itu maka boleh bagi kita untuk makan minum sambil apa? Sambil berdiri. Ya ini ilmu ya bagi kita supaya kita ini tidak gampang menyalahkan orang. Apalagi seandainya yang melakukannya adalah ustadz misalnya. Ustadz apaan itu makannya berdiri ya misalkan. Ustadz apaan itu minum sambil berdiri. Kadang-kadang ada orang yang nggak paham. Ya. Dia cuma taunya hadis ini saja, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya tidak boleh kalian itu minum sambil apa? Berdiri. Ini dipegang. Ya. Dia nggak tahu hadis-hadis yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya yang membolehkan minum sambil apa? Berdiri. Sehingga dia cuma pegang satu hadis, sehingga dia menyalah-nyalahkan orang. Bahkan bisa jadi yang disalahkan ustadznya, ini ustadz apaan nih minum sambil apa? Berdiri. Padahal minum sambil berdiri hukumnya adalah apa? Boleh. Namun yang lebih utama adalah seorang minum sambil duduk. Wallahu taala alam. Mungkin demikian Pak ya yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup bila ada yang bertanya dipersilahkan. Soal minum kan ada hadis beberapa ya contoh tadi, jadi Rasul pernah tapi kalau makan kan tidak ada contoh, ya. Tidak ada contoh umpamanya pernah siapa ya mungkin ulama dulu makan minum tidak ada contoh gitu. Apakah itu juga masih dibolehkan gitu? Tetapi tadi kan yang terkait kadang-kadang di dalam kita yang itu yang salah gitu kan. Kenapa harus berdiri gitu kan? Karena kan memang di dalam Islam ya mana duduk gitu kan. Jadi ya kalau umpamanya pesta tempat kursi itu boleh dalam pesta. Karena saya pernah waktu itu bukan saya juga yang punya kan. Jadi saya mengundang seorang ustazah, dia nggak mau makan kan, karena nggak ada bangku. Tapi harus kita arahkan bahwa di sana ada bangku, baru dia mau makan. Dia nggak mau makan awalnya karena tidak ada bangku. Setelah kita arahkan di sana ada bangku. Memang kita sekarang salahnya baru dapat ilmu setelah saya booking tempat itu. Dia udah ada nyaranin batalin aja, nggak bisa soalnya sulit ngaturnya gitu. Memang salah saya juga itu. Tapi setelah itu saya nggak akan melakukan lagi kalau misalnya bikin hajatan itu ya tambah tempat duduk. Gitu. Karena pernah saya juga dapat undangan ada ini juga ya. Ada ini yang tidak makan dia hajatan kebetulan kita tentang itu. Jadi di gedung itu pasang bangku semua. Pasang bangku, jadi yang makan bisa
bisa duduk. Saya juga kalau saya menghadiri undangan yang duduk ya, saya berusaha kalau makan ya, kalau minum saya dari contoh boleh. Kalau makan saya berusaha apapun gimana duduk gitu makannya. Nah itu bagaimana susah? Jadi makanya kalau dibilang makan juga boleh kan, sebenarnya kan bisa sih kita cari tempat duduk pojok. Ya. Tapi terkait dengan makan sambil berdiri, ini juga ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Di sini ada disebutkan. Ini saya bawa buku Kitabul Jami ya, Ustaz Syarah Ustaz Firanda Andiri Hafizahullah Ta'ala. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini di kitab induknya itu di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, terus riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi ya, dan dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Itu disebutkan dari Ibnu Umar, kunna nashrab wa nahnu qiyam. Dahulu kami minum sambil dalam keadaan apa? Berdiri. Wa na'kul wa nahnu namshi. Dan kami makan sambil jalan. Nah, bukan berdiri lagi, tapi apa? Jalan ya. Wa na'kul wa nahnu namshi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi makan minum itu juga boleh ya sambil apa? Berdiri, namun afdolnya adalah sambil apa? Duduk. Cuma saya pernah mendengar perinciannya. Untuk makan yang boleh sambil berdiri atau sambil jalan, itu adalah makanan-makanan ringan. Kalau makan sate sambil jalan kan emang gak enak Pak ya. Makan bakso sambil jalan juga apa? Kurang nyaman ya, kurang nyaman. Tapi kalau makan gorengan sambil jalan, nah ini masih es krim ya, atau ngemut permen, makan roti ya. Dulu kami waktu masih di Madinah kuliah, itu kalau pulang dari Masjid Nabawi habis sholat Isya, itu bisnya jauh kalau mau gratis ya. Jadi bis kampus itu ada, bis kampus itu antar jemput ya. Tapi diturunkannya jauh dari masjid, nanti kita naiknya juga jauh dari masjid, karena kalau diturunkan depan gerbang ya bisnya susah untuk apa, untuk jalan macet ya, rame ya. Karena bisnya ini dia pulang pergi, karena terbatas ya, sedangkan mahasiswanya ada banyak, jadi harus cepet muternya. Itu kita kalau pulang mampir dulu beli roti Pak, namanya roti Tamis ya, 1 real gede, ganjel perut. Itu makan sambil jalan, karena kalau duduk ya habis waktu lah ya, nanti nyampe sana udah ketinggalan bis. Jadi makan sambil apa? Sambil jalan. Jadi intinya adalah makan boleh juga sambil apa? Jalan. Bahkan kalau tidak salah ada seorang syekh pernah ditanya lagi makan buah, syekh boleh nggak sih makan sambil jalan? Langsung dipraktekin ya, sambil gigit apa? Buahnya. Jadi boleh-boleh saja ya. Ini riwayat Ibnu Umar, makan sambil apa? Jalan. Kalau sambil jalan boleh, berarti apa? Sambil berdiri juga apa? Boleh. Hanya saja tadi kalau makan sate kan nggak enak kalau makan sambil apa? Makanan berat ya, makanan berat makan sambil jalan sambil berdiri ini kurang nyaman ya, seperti itu. Jadi boleh ya makan minum sambil berdiri boleh, namun yang lebih afdol, lebih utama dan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan minumnya sambil apa? Sambil duduk. Wallahu taala alam. Untuk memberi pelajaran anak cucu tadi kan, ya pada dasarnya ini kan hadis. Hadis seperti kalau merasakan sholat fajar lebih baik daripada dunia. Ini kalau kita melaksanakan, kalau tidak melaksanakan juga dosanya apa dosa. Terus kemudian kalau kita ngajari anak cucu bisa, kalau minum itu duduk. Kalau tidak sambil duduk, kalau tidak duduk tidak berpahala. Padahal kita sudah kata, kalau berdiri berpahala enggak sih sebenarnya? Apakah seperti hal seperti ini diperkenankan kan? Bagusnya sambil duduk. Kalau nggak duduk, kamu nggak ada pahalanya.
pakai tangan kanan, kalau tangan kiri kamu nggak ada pahalanya. Apakah seperti itu juga diperkenankan? Tapi seperti itu bisa ya, seperti itu bisa ya kita mengajarkan. Kan tadi udah kita singgung kalau kita selama ini mungkin memahami minum itu harus duduk, nggak boleh berdiri, sehingga kita ngajarkan ke anak kita harus duduk. Khawatir setelah belajar ini kita nggak negur anak kita lagi, ya. Maka kita tetap tegur ya, tegur untuk pendidikan anak kita suruh mereka ketika minum sambil apa? Duduk. Kita ajarkan inilah yang lebih apa? Utama. Ini yang lebih apa? Utama. Kalau dipraktekkan maka akan mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau berdiri nggak dapat pahala karena yaitu hanya sekedar dibolehkan, bahkan disebutkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya seperti itu. Allah. Ya, ya. Yang jelas tadi ya tidak sampai apa? Haram. Sekalipun memang ada yang mengatakan hukumnya apa? Haram. Tapi pendapat yang lebih benar hukumnya adalah dibolehkan atau hukumnya adalah makruh. Wallahu ta'ala. Kalau tangan kiri ini malah berdosa Pak kalau tangan kiri. Karena tangan kiri ini dilarang ya. Dan tidak ada sahabat atau ulama pun yang makan dengan tangan apa? Kiri. Bahkan ketika ada seorang yang dia makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri dan ditegur, kemudian dia tidak mau, ya, tidak maunya dia ini karena sombong, maka didoakan oleh Nabi supaya dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya, ya. Jadi walaupun kidal, ya, jujur saya juga kidal, maksudnya saya juga kidal. Ya. Jadi kalau makan tetap nggak ada toleransi. Ya. Kecuali kalau tangan kanannya nggak ada. Ya. Pinjam tangan kanan orang lain. Tapi kalau nulis boleh tangan kiri. Ya. Banyak syekh itu juga nulis tangan kiri. Saya kalau dulu juga tangan kiri. Walaupun waktu di pondok dulu disuruhnya tangan kanannya dilatih. Tapi kalau ustadznya nggak ada, saya tangan kiri lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk makan ya diusahakan ya, sekalipun kidal harus dengan tangan kanan. Kecuali ya qadarullah cacat kah atau apa, memang benar-benar nggak bisa, ya. Maka itu tidak mengapa. Tapi kalau untuk urusan makan sekalipun kidal, ya insya Allah kalau dibiasakan maka menjadi apa? Bisa. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Cukup ya Pak ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.